Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yunike dengan nomor induk mahasiswa E10322210003. Saya dari kelas B reguler B dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan dengan subtema mendeskripsikan mengenai sejarah Pancasila dan hubungannya dengan pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Rulida Yuniarsih SIP MSI. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah Pancasila dan hubungannya dengan pemerintahan. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosokai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia saat ini. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Chosokai pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Choi Sangi-in, sekarang Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Chosokai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Djoko Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, MRAA Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pancasila sebagai ideologi negara perlu dijaga dari pengaruh ideologi lain yang dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia. Pancasila diciptakan sebagai landasan ideal bagi kehidupan bernegara. Membangun mental warga negara yang berideologi, Pancasila menjadi semakin penting. Ketahanan ideologi harus ditanamkan kokoh di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi harus mencerminkan ideologi Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Hal ini bisa dimaknai sebagai nilai kepercayaan dan ketakwaan. Nilai kepercayaan berarti percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketakwaan berarti bertakwa dan menjalankan kewajiban agamanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal ini, maka masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa melalui paksaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rasa semangat yang diusung pendiri. Sila kedua dapat dimaknai bahwa manusia yang menjadi subjek dan objek pembangunan harus mengembangkan keadilan serta keadaban bagi kemajuannya. Nilai kemanusiaan terkandung dalam sila kedua Pancasila. Artinya, kemanusiaan harus dijunjung tinggi serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Negara menjamin adanya persamaan kependudukan bagi setiap masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum maupun pemerintahan. Nilai kemanusiaan dijunjung tinggi karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan.
Sila kedua Pancasila memiliki makna menghargai dan menghormati antar sesama manusia serta memiliki persamaan derajat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, terwujud dalam bentuk upaya menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk nilai persatuan adalah dengan berjiwa nasionalisme tinggi. Berjiwa nasionalisme berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai kerakyatan, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Hikmat kebijaksanaan dapat diartikan selalu menggunakan akal sehat dalam bertindak, sedangkan permusyawaratan diartikan sebagai musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat. Perwakilan berarti sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Selain nilai kerakyatan, sila keempat Pancasila juga berarti melakukan dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pendapat yang ada. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah setiap bahwa orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang hukum, bidang politik, dan bidang ekonomi maupun kebudayaan. Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan untuk golongan atau kelompok tertentu. Perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni setiap warga negara Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar mandiri, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Oke, baiklah teman-teman, sekian pemaparan dan penjelasan materi dari saya. Kiranya materi yang saya bagikan kepada teman-teman sekalian dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan baru bagi kita semua. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih.